Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Selasa Wage ya, dimanapun Anda berada. Ya, kajian materi kali ini tentang kasus ya. Belajar kasus Gus Miftah ya. Itu Satrio Wirang, teman-teman ya. Itu Satrio Wirang juga ada karmanya, juga ada ya. Juga ada Idu Geni, juga ada ya. Kita bisa memandang dari berbagai sudut pandang ya. Bukan kita menghakimi masing-masing pihak ya, bukan ya, tapi kita ambil pelajaran ya, supaya kita bisa menjadi lebih baik, supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan ya. Teman-teman Selasa Wage ya, dalam kasus Gus Miftah ya, itu kan katakanlah dia ini dalam kondisi puncak ya, di dalam hidupnya itu dalam kondisi puncak gitu ya. Gus Miftah itu kan sudah kaya raya ya, secara spiritual juga sudah oke ya, secara jabatan sudah oke, berarti sudah menjadi seorang satria ya. Satria sudah menjadi seorang satria, dan satria itu berwibawa ya. Itu yang dialami atau yang dimiliki ya oleh Gus Miftah tadi. Tapi tiba-tiba terjatuh ya, karena ulahnya sendiri ya, tiba-tiba terjatuh. Nah, inilah yang dimaksud dengan Satrio Wirang. Artinya dijatuhkan. Dijatuhkan ini bisa dua faktor ya, faktor dirinya sendiri atau faktor orang lain. Tapi yang pasti ada hubungannya dengan orang lain ya. Nah, kebetulan dia itu kemakan omongannya sendiri ya. Itu Satrio Wirang. Selanjutnya kita melihat ya dari sisi penjual esnya. Di situ ada yang namanya Idu Geni. Ya. Jadi ketika dia dihina ya, ketika dia dihina itu sakit hati yang tidak bisa terungkapkan, nggak bisa ngomong wes. Ayo coba ya, Anda berada, coba Anda rasakan ya. Kalau Anda bisa visualisasi, Anda akan bisa memposisikan berada di dalam kondisi penjual penjual teh tadi. Ya, itu rasanya nyesek gak karu-karuan teman-teman ya, itu yang saya rasakan itu seperti itu ya. Akhirnya apa? Batin ning sing kuwasa, ya Tuhan, kenapa kok saya diperlakukan seperti ini? Akhirnya muncul Idu Geni ya. Itu juga diamini oleh jamaah tadi. Tidak mungkin jamaah yang ada di tempat itu semua itu cengengesan, tidak mungkin ya. Tidak mungkin semua yang tertawa terbahak-bahak ya. Kalau yang terbahak-bahak tadi itu pun juga akan kena masalah yang sama dengan Gus Miftah. Harus ditontok aja, kena vibrasinya, walaupun dia bukan jadi pelakunya ya. Itu kena vibrasi, kena cipratan. Itu yang terjadi seperti itu ya. Akhirnya apa? Jadilah Idu Geni jedret, dikabulkan sama Tuhan. Akhirnya apa? Gus Miftah ya, namanya jelek. Dari kondisi satrio menjadi wirang. Satrio dipermalukan. Inilah di dalam filosofi Jawa, Satrio Wirang itu gambarannya seperti itu ya. Samanya ketika saya ketarik ya untuk mengungkapkan ya, saya ketarik untuk membahas ini, itu juga karena energinya saya harus memberikan pemahaman ini ya. Satrio Wirang itu seperti itu. Jangan sampai terjadi pada diri Anda ya, karena kalau terjadi pada diri Anda bahaya teman-teman, bahaya ya. Tidak bisa saya bayangkan gitu loh ya, apakah Gus Miftah ini akan bisa bangkit lagi. Sudah tidak ada kepercayaannya, tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia sudah ada yang percaya dengan Gus Miftah. Itulah Satrio Wirang. Makanya teman-teman Selasa Wage, jangan sampai ini terjadi pada diri Anda ya. Nah, selanjutnya penjual teh.
penjual es. Dia pun juga akan menyesal, ya. Karena batinnya sing ndak terima kepada yang kuasa, akhirnya menyebabkan seorang ulama yang mungkin dia juga kagumi, ya, dia menjadi jatuh. Penyesalan ini, itu geni ini akan dibawa sampai dia meninggal dunia. Itulah di sisi lain itu geni, ya, di sisi lain Satrio Wirang. Dua hal ini adalah pelajaran yang berharga, ya, yang bisa Anda terapkan di dalam kehidupan Anda. Jangan sampai terjadi, ya. Dalam kondisi Anda jaya, hati-hati, ya. Dalam kondisi Anda dianiaya juga hati-hati. Paham? Nah, ini juga ada komentar, ya, menanggapi komentar saudara Rajakan. Betul, kalau kena karma kan sama saja dosanya dikurangi. Kalau nggak kena karma berarti Allah tidak menyayangi. Ya, ini pemahaman yang salah. Justru orang kalau nggak pernah kena karma berarti kelakuannya apik. Ya, jangan simpulkan jelek. Itu pemahaman yang paling konyol. Ya, pemahaman orang yang selalu membenarkan dirinya, gitu loh, ya. Paham, ya? Misalkan saya dihukum sama Tuhan, berarti Tuhan sayang sama saya. Ini sebenarnya hanya untuk membesarkan hati Anda supaya Anda tobat. Beda dengan kondisi gini, ya. Saya tidak pernah dihukum sama Tuhan. Apakah Tuhan tidak sayang sama saya? Lah wong saya ini ibadah kenceng, tirakat kenceng kok. Dan saya tidak pernah dihukum sama Tuhan. Kenapa? Saya manut sama Tuhan. Apakah Tuhan tidak sayang sama saya? Ya sayang. Jangan dipelintir, ya. Lah inilah. Makanya butuh kita itu untuk cerdas. Ya, cerdas untuk menilai, memikir, gitu. Tidak seperti ini, dipelintir. Ya. Betul, kalau karena karma kan sama saja dosanya dikurangi. Ya, dosamu terhadap yang Anda sakiti itu akan dikurangi. Ya, tapi kalau tidak kena karma berarti Allah tidak menyayangi. Jangan disimpulkan seperti itu. Itu kesimpulan yang salah. Itu kesimpulan orang yang tidak tahu diri. Sakarepe dhewe. Kalau bahasa wong Jember itu kardimen, karepe dhewe. Ya, lah orang itu rajin ibadah kok, rajin tirakat, menjalankan perintah Tuhan dan sebagainya. Kalau misalkan dia tidak dihukum sama Tuhan, berarti dia taat sama Tuhan kok. Gitu. Dia tidak pernah menyakiti orang, dia tidak kena karma. Lah, apa ya tidak lucu Tuhan moro-moro ngekei karma sama orang gitu. Dia tidak melakukan perbuatan apa saja. Lah ini, ya. Ini pemahaman yang salah. Ya. Jadi betul kalau kena karma kan sama saja dosanya dikurangi. Loh iya, dosanya dikurangi kalau Anda pertanggungjawabkan. Tapi kalau Anda tidak sadar, tetap aja kelakuanmu tetap aja salah. Ya tidak akan dikurangi, tambah ditambahi. Ya. Makanya penting kita itu untuk paham, ilmu itu penting. Ya, supaya tidak dipeluntir-peluntir kayak gini. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.